Daniel Hagari dipecat dari jabatannya sebagai juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pemecatan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara kepemimpinan militer IDF, campur tangan politik Perdana Menteri Israel, dan genosida di Gaza. Media Israel melaporkan pada Jumat 7 Maret 2025 bahwa Kepala Staf IDF yang baru, Eyal Zamir, resmi memberhentikan Hagari. Dikutip dari Tribun News, terdapat satu nama yang digadang-gadang bakal menggantikan posisi Hagari sebagai juru bicara IDF. Ia adalah Kolonel Benny Aharon yang memimpin Brigade Tank 401 selama perang di Gaza. Dilaporkan Hagari mencapai kesepakatan dengan Eyal Zamir untuk mundur dan pensiun dari tentara. Pemecatan tersebut merupakan keputusan besar pertama yang diambil Zamir yang baru saja menjabat. Posisi Hagari disebut melemah dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu buntut ketegangan antara Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Meski alasan ketidaksepakatannya tak diungkap, media Israel membeberkan bahwa perselisihan politik memainkan peran dalam pemecatan Hagari. Houthi memberikan ultimatum pada Israel jika mereka tak kunjung mencabut blokade bantuan ke Gaza. Militan Yaman itu mengancam bakal melanjutkan serangan ke kapal-kapal Israel yang melintasi Laut Merah. Diketahui Houthi memberikan waktu 4 hari untuk Israel menghentikan penutupan penyeberangan. Selain itu, Houthi menuntut agar seluruh bantuan termasuk makanan dan obat-obatan segera disalurkan. Dikutip dari Palestine Chronicles Minggu 9 Maret 2025, ancaman itu disampaikan oleh pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, dalam pidatonya. Masa tenggang 4 hari yang diberikan Houthi juga berlaku bagi para mediator agar melakukan segala upaya untuk mendesak Israel. Houthi mengklaim bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata mereka. Alasan itulah yang membuat Houthi meradang dan mengancam bakal menghujani Laut Merah dengan rudal jika Israel tak kunjung mencabut blokade bantuan ke Gaza. Hamas dikabarkan menyetujui usulan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Padahal sebelumnya, Hamas menolak dengan tegas usulan dari utusan Presiden Amerika Serikat terkait perpanjangan gencatan itu. Militan Palestina tersebut bersikeras ingin melanjutkan tahap kedua kesepakatan. Kabar itu diumumkan oleh media Arab Saudi Al-Hadath yang melaporkan bahwa Hamas menunjukkan fleksibilitasnya dalam perundingan di Kairo, Mesir. Al-Hadath mengklaim militan Palestina itu menyetujui perpanjangan tahap pertama gencatan senjata selama 2 bulan. Selain itu, mereka juga akan membebaskan sejumlah sandera. Meski begitu, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Hamas mengenai laporan tersebut. Dikutip dari Tribun News Minggu 9 Maret 2025, sebelumnya Hamas juga dikabarkan telah menyepakati perjanjian gencatan senjata sementara selama Ramadan. Namun baik Hamas maupun Israel sama-sama membantah kabar tersebut. Pejabat Amerika Serikat Ron Bergman mengakui bahwa Israel ingin menyabotase pembicaraan antara pihaknya dengan Hamas. Seperti diketahui, Amerika Serikat dan Hamas menggelar diskusi di kota Doha, Qatar. Pembicaraan itu membahas pembebasan sandera Israel yang juga berkewarganegaraan Amerika Serikat. Namun Amerika tak memberitahu Israel terkait hal itu. Dikutip dari Tribun News, dugaan bahwa Israel ingin mengganggu pembicaraan Amerika Serikat Hamas itu disampaikan Bergman lewat tulisannya pada Jumat 7 Maret 2025 lalu. Israel juga disebut menentang pembicaraan tersebut tanpa adanya juru penengah. Pasalnya, Israel takut akan adanya perkembangan mengenai masa depan Gaza. Meski begitu, seorang narasumber The Times of Israel menyatakan bahwa Israel ada di balik bocornya informasi terkait pembicaraan Amerika Serikat dan Hamas. Sumber itu mengatakan bahwa Gedung Putih mengklaim telah berkoordinasi dengan Israel tentang pembicaraan dengan Hamas tersebut. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rupanya tak mengetahuinya. Netanyahu baru mengetahui kabar tersebut selesai pembicaraan Amerika Serikat dan Hamas itu selesai digelar. Seorang pria pengunjuk rasa pro-Palestina nekat memanjat menara Elizabeth Big Ben Sabtu 8 Maret 2025. Ia diketahui mulai memanjat landmark London itu pada Sabtu pagi. Mengejutkannya, ia memanjat tanpa menggunakan alas kaki apapun.
Hal itu pun membuat kaki sang pria cedera hingga berdarah. Dikutip dari Independen, saat di atas gedung, pria tersebut terlihat membawa bendera Palestina. Ia juga membawa kefiah dan melilitkannya di batu hias menara. Pria berpakaian serba hitam itu bahkan tampak santai, berdiri di atas tembok gedung sambil merekam sekeliling dengan ponselnya. Ia juga terdengar meneriakkan kalimat Free Palestine atau bebaskan Palestina. Sempat menolak dievakuasi, pria tersebut akhirnya berhasil diturunkan dengan selamat setelah lebih dari 16 jam bertengger di Menara Elizabeth Big Ben itu. Brigade Al-Qassam kembali merilis rekaman yang menampilkan sandera Israel Jumat 7 Maret 2025. Sosok sandera itu adalah Matan Angres yang berbicara terkait cara untuk mengamankan pembebasan para tawanan. Diungkapkan Matan, satu-satunya cara adalah melalui kemajuan ke tahap kedua gencatan senjata dan perjanjian pertukaran. Dikutip dari Tribun News, Matan menyebut bahwa militer Israel dan pemerintahan Netanyahu telah meninggalkannya. Hal itu membuat para sandera yang tersisa di Gaza mulai kehilangan harapan mereka untuk bebas. Matan juga mengatakan bahwa kekuatan militer pasukan Israel IDF tak akan mampu membebaskan mereka dari tangan Hamas. Ia pun mengklaim bahwa tahap-tahap kesepakatan yang disetujui Hamas dan Israel sebelumnya tidak masalah bagi para tawanan. Sandera yang telah ditahan selama 511 hari itu pun mengutarakan harapannya agar bisa pulang ke Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.